Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan, edisi 1 Maret 2021. Pemberitaan firman Tuhan bagi kita di hari ini terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu di dalam surat Filipi pasal 3 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, karena kasih dan anugerah-Mu, penyertaan-Mu bagi kehidupan kami. Hingga di hari ini, kami telah memasuki bulan yang baru, Maret 2021. Kami bersyukur karena penyertaan Tuhan dalam hari-hari hidup yang kami jalani, melewati suka dan duka kehidupan ini. Kalau di hari ini kami boleh kembali membaca dan mendengarkan firman-Mu, itu semata-mata karena kami sungguh-sungguh menyadari bahwa firman Tuhan itulah satu-satunya penuntun bagi perjalanan kehidupan kami. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus agar kami dapat memahami maksud firman, sehingga firman ini menguatkan kami, memotivasi dan menuntun perjalanan hidup kami di bulan yang baru ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah bersedia untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan di dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9. Dengan perikop kebenaran yang sejati. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Demikian firman Tuhan bagi kita. Berbahagia bagi kita sekalian yang mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa berpegang teguh pada kebenaran firman ini dalam menjalani hari-hari hidup kita. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tema perenungan kita di awal Maret 2021 berdasarkan pembacaan ini, yaitu kebenaran sejati. Bapak Ibu Saudara, setiap orang dapat melakukan apa saja menurut pikiran dan pandangannya sendiri, atau berdasarkan pandangan kelompok yang dianggapnya sebagai sebuah kebenaran. Masing-masing orang dapat mengklaim apa yang dianggapnya benar. Oleh sebab itu, dalam kenyataan, kebenaran dianggap sebagai sesuatu yang bersifat relatif dan subjektif. Artinya, tergantung dilihat dari sudut pandang siapa dan ada kepentingan apa di balik pandangan atau pikiran tersebut. Namun tentu hal ini berbeda dalam pandangan Alkitab atau firman Tuhan. Di dalam Alkitab, kebenaran adalah sesuatu yang mutlak dan objektif, tidak berdasarkan pandangan dengan kepentingan tertentu. Kebenaran berarti tidak ada yang tersembunyi, semuanya tersingkap.
Jadi firman Tuhan adalah kebenaran. Oleh sebab itu, ketika Rasul Paulus menulis suratnya kepada jemaat di Filipi dan menasihati mereka untuk tetap tabah dan tidak mengandalkan hukum agama dan upacara yang bersifat lahiriah, Paulus telah menunjukkan isi dari kebenaran yang sejati itu. Semula Paulus berpikir bahwa ia sudah melakukan suatu kebenaran dan hal itu menguntungkan. Bahwa menganiaya dan membunuh jemaat Tuhan itu sesuatu yang hebat atau sesuatu yang membanggakan. Tapi ternyata dalam pandangan Tuhan itu suatu perbuatan yang sangat bertentangan. Kalau dulu mengenal Kristus adalah sesuatu yang merugikan, ternyata kebenaran yang ia dapatkan bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang berharga atau sesuatu yang membanggakan. Jadi mengenal Kristus adalah sesuatu yang berharga. Mengenal Kristus adalah sesuatu yang membanggakan bagi Rasul Paulus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau kita bertanya mengapa Rasul Paulus bisa mengalami suatu perubahan paradigma secara praktis, secara drastis. Bagaimana sampai pendirian dan pandangan Paulus ini bisa berubah secara drastis? Itu semua terjadi karena Paulus menyadari bahwa ia memperoleh keselamatan bukan karena semua hal yang dibanggakannya, melainkan semata-mata karena Kristus. Jadi, Rasul Paulus memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan dan ia mengalami kuasa yang menghidupkan. Kebenaran sejati yang Paulus temukan bukan berdasarkan hukum Taurat, tetapi berdasarkan kepercayaannya kepada Kristus. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus kasihi, ada banyak hal yang orang banggakan dalam kehidupan ini. Ada bermacam-macam. Kebanggaan orang dalam hidup ini bisa berupa kekayaan, prestasi, latar belakang atau status sosial, kedudukan, dan masih banyak lagi yang lain. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apa yang menjadi kebanggaan kita, Bapak Ibu Saudaraku? Apakah yang kita banggakan dalam hidup ini? Apakah kebanggaan itu lebih berharga dari Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kita? Apakah kebanggaan-kebanggaan itu melebihi pengenalan kita akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita? Maukah kita menganggap setiap kebanggaan kita itu tidak lebih bernilai dibandingkan dengan pengenalan kita akan Kristus? Bapak, Ibu, Saudaraku, setiap kita, setiap pribadi, keluarga, dalam mengawali bulan yang baru, bulan Maret tahun 2021 ini, akan ada banyak hal yang kita hadapi dalam perjalanan hidup kita ini. Ingatlah selalu untuk melakukan sesuatu itu sebagai sebuah kebenaran, bukan berdasarkan pengertian kita, tetapi berdasarkan pandangan Allah menurut firman-Nya. Kebenaran sejati yang diyakini oleh Paulus juga menjadi bagian kita. Bahwa kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, itu bukan karena kita taat pada hukum agama, tetapi karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat 2 berkata, oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Tuhan menolong kita dalam menjalani kehidupan di bulan yang baru ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami, yang menyadarkan kami
tentang kebenaran yang sejati. Bahwa kebenaran yang sejati itu adalah pengenalan diri kami akan Kristus dalam hidup ini. Itulah yang menjadi pandangan Paulus. Itulah yang merubah kehidupan Paulus. Dari seorang yang membanggakan segala prestasi dalam hidupnya. Namun ketika ia mengenal Kristus, ia menganggap semua itu sebagai sampah yang tidak berguna. Bahwa pengenalan akan Kristus melebihi segala-galanya. Dan itulah pula yang menjadi teladan bagi kami. Pengenalan akan Kristus dalam kehidupan kami kiranya menjadi motivasi di dalam kami membangun diri dan kehidupan kami. Firman Tuhan mengingatkan kami dan menyadarkan kami supaya kami tidak bangga dengan segala prestasi, segala sesuatu yang bersifat semu dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Namun pengenalan akan Kristus, itulah satu-satunya sumber kekuatan bagi kami untuk menjalani hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan berbagai tantangan dan kesukaran ini. Memasuki kehidupan kami di awal bulan yang baru, Maret 2021. Biarlah firman Tuhan menjadi penuntun dalam hidup kami. Sehingga dalam menjalani hari-hari hidup kami di bulan yang baru ini, kami selalu menghadirkan hal-hal yang mengandung nilai-nilai kebenaran berdasarkan firman Tuhan. Nilai-nilai kebenaran yang sejati, bukan nilai-nilai kebenaran berdasarkan pandangan atau pikiran manusia yang sia-sia. Tuhan mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus untuk menjalani hidup ini dengan benar. Biar lewat sikap, tutur kata, maupun perbuatan kami selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran. Kebenaran berdasarkan firman Tuhan. Sehingga hidup dan kehidupan kami senantiasa menjadi kesaksian bagi dunia. Tuhan memberkati seluruh kehidupan umat-Mu, seluruh pemirsa Tabura Injil di mana saja berada. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan di hari ini akan selalu menjadi motivasi di dalam membangun kehidupan mereka, dalam menjalani segala aktivitas, tugas, dan tanggung jawab di bulan yang baru ini. Engkau memberkati setiap pribadi dan keluarga, bahkan umat-Mu. Di tengah segala tantangan, di tengah segala kesukaran, bahkan kehidupan kami yang juga masih berada di dalam situasi dan kondisi pandemi ini, Tuhan. Mari Tuhan berjalan bersama-sama kami, menuntun setiap langkah kehidupan kami di bulan yang baru ini, Tuhan. Dalam semua rencana, dalam segala rancangan-rancangan, semua yang hendak kami lakukan dan kerjakan di bulan yang baru. Kami mohon pertolongan Tuhan, kami mohon kekuatan dari Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan dalam segala rencana-rencana hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah pemberitaan firman di hari ini menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati program ini untuk terus menjadi suatu kesaksian bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Ampuni segala pelanggaran dan dosa-dosa kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, demikian pemberitaan firman Tuhan bagi kita di awal bulan Maret tahun 2021. Semoga kebenaran yang sejati selalu kita lakukan dalam menjalani kehidupan kita di bulan yang baru ini. Tuhan Yesus memberkati.